Kalau begitu saya ke Pak Fadil. Pak Fadil, realisasi DMO bulanan ini kalau kita lihat terus turun selama 3 bulan terakhir. Ada masalah apa di hulu? Atau sebenarnya stoknya dulu deh, gimana? Ya, saya kira kan sekarang ini kan ekspor itu dikaitkan dengan alokasi di dalam negeri DMO itu. Jadi sekarang ini kita tahu bahwa ekspor itu sedang mengalami perlambatan, ya kan? Sehingga alokasi DMO itu juga rasionya itu menurun gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dari sisi pengusaha, produser CPO atau all-in itu, ya kita tetap memasok sesuai dengan ketentuan rasio itu, ya kan. Nah, dalam harian Kompas hari ini kan disebutkan bahwa data dari Kemendag sendiri menunjukkan bahwa kita tuh sudah memenuhi ketentuan tersebut ya, tapi kan kita tidak bisa mengontrol ekspor, ya kan. Kalau ekspornya memang sedang mengalami perlambatan karena memang demand-nya turun, ya kita dan turun harganya juga lagi turun begitu. Ya, Jadi begitu. itu bisa mulai keuntungan pengusaha. Jadi itu kemudian berdampak kepada jumlah yang dialokasikan di dalam negeri gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua saya kira tadi sudah disebut oleh Pak Bara juga, itu untuk bisa kebijakan ini berjalan dengan baik, ya kan, itu policy makers itu atau dalam hal ini Kementerian Perdagangan itu harus betul-betul antisipatif ya, dan melakukan responnya itu secara cepat kalau misalnya mau melakukan perubahan kebijakan itu, misalnya merubah rasio, ya kan. Karena jadi selama ini maksudnya kalau menurut saya itu jadi serius. tidak antisipatif. Nah, untuk bisa antisipatif dan cepat itu memang harus harus ditekuni gitu kan, bagaimana perkembangan ekspor, bagaimana perkembangan harga internasional, kemudian diformulasikan ke dalam kebijakan yang lebih sesuai dengan perkembangan tersebut. Nah, kalau saya kira sekarang ini terlambat gitu loh. Jadi responnya itu, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga juga adalah dalam hal pengawasan, ya kan. Kalau kewajiban pengusaha kan sampai ke D1, ya kan, jalur distribusi 1. Nah, sementara untuk dari 2 sampai ke pengecer itu kan itu merupakan satu rangkaian distribusi yang itu di luar kontrol daripada produsen, ya kan. Nah, saya kira sekarang ini kita tahu bahwa minyak kita itu betul digemari gitu kan. Nah, bahkan ada indikasi bahwa konsumen yang selama ini mengkonsumsi minyak goreng premium itu beralih gitu. Nah, dan juga sekarang ini banyak praktek-praktek packers itu ya. Jadi pengusaha eceran itu melakukan packing sendiri. Seolah-olah itu seperti halnya minyak goreng premium gitu, ya kan. Nah, ini kan juga harus diawasi gitu, apa betul atau tidak. Nah, masalahnya itu adalah apakah sistem pengawasan yang dilakukan itu bisa efektif atau tidak dalam melihat persoalan-persoalan seperti ini. Nah, menurut saya untuk negara sebesar Indonesia memang memerlukan suatu sistem pengawasan yang benar-benar andal lah, ya kan, sehingga ini program ini sebagai berjalan. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita itu sebenarnya ya tidak bisa membuat gitu harga berbeda ya, disparitas harga yang tinggi untuk suatu produk yang sebenarnya dalam pandangan konsumen itu mungkin sama gitu loh, antara misalnya minyak kita dengan minyak goreng premium, ya kan. Sebenarnya itu produknya berbeda gitu kan, kualitas dan seterusnya, makanya harganya juga berbeda. Tapi dalam pandangan konsumen, karena minyak kita ini di packing juga menyerupai minyak goreng premium, ya bahkan kemudian yang konsumen yang biasanya menggunakan premium, minyak premium pindah ke situ, itu juga harus diantisipasi gitu, gimana. Oke, baik.